sekitar jam setengah 4. Di situ tuh ada pos yang dimana kalau misalkan kita teriak itu bergema gitu loh bang. Nah pas kita ngelewatin itu dia ngomong, bentar aku mau teriak dulu. Halo, ini aku Lulu, ini kayaknya menjadi pendakian pertama dan terakhirku deh. Aku udah ngambil palanya kan, Ayo kamu bisa. Aku nanti turun cari bantuan, kamu harus bisa bertahan ya. Dia udah nggak ngomong, cuma dia tuh masih hidup bang. Dia masih sakit katanya. Padahal posisinya tuh ini tuh udah kebelah. Terus aku naik ke atas rumah Lulu, disambut sama mamanya. Terus aku meluk mamanya gitu. Aku kan niatnya pengen minta maaf aja ya, sungkem gitu. Tapi dilarang sama dia. Ngomong kayak nggak usah nangis gitu. Ini emang takdirnya anak saya. Soalnya beberapa keanehan emang muncul setelah Lulu minta izin ngedaki itu tuh banyak tanda-tandanya. Ternyata anaknya mau pergi. Ceritanya tuh bermula pada saat saya masih SMA bang, di tahun 2017. Nah pada saat itu saya memang aktif banget tuh ngedaki gunung. Sampai orang tua saya tuh kayak ya udah kalau mau berangkat tinggal berangkat aja gitu. Intinya nggak ngeganggu sekolah gitu kan. Nah kebetulan sebelumnya saya memang sering ngedaki sama teman saya yang namanya tuh Ades. Oke. Ya, dia cewek. Jadi sering tuh ngedaki sampai kemana-mana. Cuma pas pendakian ke-13, saya mendaki di Gunung Bembak Puang ini sama si Ades ini. Beramai-ramai sama teman. Awalnya beramai-ramai. Nah, setelah pendakian bareng Ades, akhirnya si Ades ini punya teman. Namanya Lulu. Cewek juga tuh? Cewek juga. Oke. Nah, setelah Lulu ini tahu kalau misalkan Ades sering ngedaki gunung, dia tertarik. Si Lulu ini tertarik buat ngedaki. Kita kan sekelas ya bang. Jadi Ades, Lulu, aku sekelas. Posisinya aku pada saat itu ketua kelas. Dan aku emang pendiam di kelas itu. Jadi setiap jam pelajaran kelar pasti si Lulu ini sering, Cimang, ayo ngedaki yuk, aku mau ngedaki gitu. Tapi aku tuh cuma cuekin gitu loh. Soalnya aku mikir dia nggak pernah ngedaki sama sekali. Ya kali aku tiba-tiba bawa dia ke gunung tersebut. Itu diulang-ulang bang. Jadi dia selalu menawarkan dirinya, selalu mengajak aku untuk ditemenin ngedaki gunung. 8 bulan lamanya. Dia selalu ngajak 8 bulan. Akhirnya setelah libur sekolah, dia ngajak lagi. Tapi kali ini aku benar-benar negesin ke dia, sorry, soalnya kamu nggak pernah ngedaki gunung. Takutnya ada apa-apa, aku nggak bisa tanggung jawab. Tuh. Terus dia bilang, nggak apa-apa, aku kuat kok gitu, aku bisa kok. Akhirnya masuk sekolah lagi, dia tuh tetap nagih, pengen ditemenin ngedaki. Akhirnya suatu hari dia nggak ikut sekolah. Selama 2 hari dia nggak ikut sekolah. Tiba-tiba bapaknya nelpon, bang, ini si Lulu nggak mau berangkat sekolah karena nggak tak izinin buat ke gunung gitu. Oh, nggak diizinin bapaknya? Iya, nggak diizinin sama bapaknya. Ngambek sampai nggak pernah keluar kamar katanya. Terus aku bilang, ya soalnya aku takut juga om, soalnya Lulu itu nggak pernah ngedaki sama sekali. Terus bapaknya ngomong kayak gini, ya udah kamu ke rumah aja dulu. Nah sorenya aku ke rumah dia, ngobrol sama bapaknya dia, katanya aman nggak nak di sana gitu. Terus aku bilang kalau misalkan aman, aku nggak bisa ngejamin sih om, tapi di sana ada yang ngejaga gitu. Nah lama-lama setelah ngobrol bareng, bapaknya merestui anaknya. Akhirnya Lulu dipanggil.
lu kalau misalkan kamu mau ngedaki, ayo keluar kamar, tak izinin gitu. Nah, akhirnya pada saat itu kita udah fix nih berangkat. Cuma pada saat itu berangkatnya cuma bertiga, Bang. Oke, siapa aja tuh? Aku, Ades, Lulu. Gitu. Besoknya setelah kita ngobrol sama bapaknya si Lulu ini, besoknya Lulu tuh udah beli tas baru gitu, Bang. Persiapan. Iya, kan? persiapan beli tas baru, sepatu. Pokoknya dia yang paling excited banget lah pengen ngedaki gunung. Nah, posisinya aku tuh lagi ngedaki gunung juga. Misalkan hari ini aku ke rumah Lulu nih, besoknya aku harus ngedaki gunung lagi di salah satu gunung gitu. Tapi bukan gunung Babak Puang ini. Jadi pas balik dari gunung ini, Lulu langsung ngajakin. Terus aku bilang, aku nggak bisa kalau sekarang. Gimana kalau misalkan besok aja? Nah, terus Lulu ngomong, wah nggak bisa, harus secepatnya kalau bisa. Soalnya aku udah nggak sabar katanya. Cuma gara-gara nggak sabar kira Iya, nggak sabar. Gitu. Nah, terus aku bilang, ya udah kalau gitu, kalau kamu nggak mau nunggu beberapa hari ke depan, salah satunya cara yaitu besok aja. Nah, akhirnya dia menyetujui, dia udah beli ayam buat barbekyuan di atas. Pokoknya udah lengkap deh, Bang. Pokoknya dia tuh ngomong kayak, tenang aja, semuanya aku yang tanggung. Nah, besoknya pagi itu cuaca lagi hujan deras. Terus aku mulai nelpon ke si Lulu ini, Lu bisa nggak di cancel sampai besok aja? Soalnya ini lagi hujan nih. Wah, gimana ini? Kata Lulu, aku udah beli ayam, aku udah persiapan, masa tiba-tiba di cancel? Tunggu aja sampai reda katanya. Terus aku bilang, ya udah, tapi kalau misalkan kamu cuma sendiri, aku boncengan sama Ades, kamu sendiri, kita cancel aja ya, soalnya kasihan kamunya nanti capek gitu. Ah, tenang, ada teman kok. Sekitar jam 9 pagi itu hujan kan udah reda ya, Bang. Udah reda, jadi mau nggak mau kita tetap lanjut perjalanan. Jadi aku telepon si Ades dulu, Ades, kita jadi berangkat ya. Ya udah, kita ketemu di mana gitu. Kamu jemput aku aja di rumah, terus kita kumpulnya di alun-alun. Kumpul sekitar setengah 10 pagi, aku sama Ades sudah datang tuh di alun-alun. Nah, sekitar beberapa menit tiba-tiba si Lulu datang. Tapi ekspresinya tuh udah bahagia banget itu loh, Bang. Pengen ngedaki. Terus dia tiba-tiba meluk. Pas dia nyampe langsung meluk gitu. Terus aku bilang, kenapa ini? Enggak, aku seneng banget. Soalnya ini penantian yang udah lama banget gitu. Selama 8 bulan loh aku ngajakin kamu ngedaki, tapi baru sekarang terkabul. Gitu. Kepengen banget ya? Iya, kepengen banget. Nah, terus aku enggak ngerespon banyak ya, Bang. Aku cuma nanyain, lah, temenmu mana? Aku nggak bawa teman, aku sendiri. Lah, gimana dong? Ini perjalanannya lumayan loh, sekitar 2 jaman lebih. Ya kali kamu naik motor sendiri. Terus dia bilang kayak gini, aman kok, lagian aku lebih kuat dari kalian. Ini demi tujuan aku gitu. Dia tuh selalu ngomong kayak tujuan gitu loh, Bang. Ya udah, terus setelah adu argumen ya di alun-alun tuh, Ades ngomong, ya udah kita berangkat aja, lagian Lulu emang terbiasa kok naik motor jauh. Ya udah, jadi sekitar jam 10-an lewat kita berangkat. Jadi aku posisinya boncengan sama Ades. Si Lulu sendiri. Jadi kita berangkat, perjalanannya tuh sekitar 2 jaman lebih sih, Bang. Nah, pas udah mau sampai di gunung sekitar jam 12-an lewat. Itu kan gunungnya udah kelihatan tuh. Soalnya tuh gunung batu, Bang. Gunung batu, tapi ya emang menjadi destinasi pendakian. Nah, Ades ngomong ke aku di motor, Mang, coba kamu lihat Lulu di belakang deh, kok dia ketawa-ketawa sendiri. Terus aku lihat tuh lewat dari kaca spion kan, Bang, dia emang kayak senyum-senyum gitu, cuma senyum-senyum terus. Aku mikir ya, kayaknya dia seneng banget gitu, seneng banget.
Nah, setelah sampai di kaki gunung, di situ kan ada warung gitu. Jadi kita mampir dulu buat makan. Dia yang pesenin tuh. Jadi kayak dia bener-bener kayak kamu nggak keluar duit lah. Jadi selama pendakian ini aku yang tanggung, itu kata dia. Jadi kita ditraktir makan. Nah, dia tuh pesen makan nasi goreng jumbo. Terus aku bilang, lah bukannya tadi kamu udah makan? Enggak, aku lapar lagi. Lagian ini besok-besok aku nggak makan lagi deh. Dia ngomong kayak gitu. Nah, terus kita makan. Kelar makan sekitar jam 2. Jam 2, soalnya kita emang lama di sana, di warung. Jam 2 kita inisiatif buat berangkat. Nah, mulai naik tuh di kaki gunungnya. Nah, anehnya Bang, aku tuh udah 13 kali ya ngedaki. 14 sama mereka ini. Iya. Nah, pas tiba di sana, itu tuh bener-bener nggak ada orang sama sekali. Bahkan di pos penjagaan itu nggak ada orang, padahal ini hari libur gitu loh. Oke, weekend. Iya, weekend. Nah, terus aku bilang lah ke Ades, Des, ini kok sepi ya? Iya, mungkin lagi pada nggak mau ngedaki kali. Terus Lulu tuh cuma diam terus kan. Dari situ dia mulai nggak banyak bicara. Kita mulailah pendakian Bang. Jadi di pos sebelum kita ngedaki, kita berdoa dulu tuh. Berdoa. Nah, pas berdoa, kita udah kelar. Si Lulu ini yang berdoanya emang agak lama sampai aku tuh nungguin agak lama gitu kan kelar berdoanya. Aku bilang ya udah mungkin ini saking bahagianya gitu. Nah, setelah mendaki, nah posisinya itu jalurnya kan cuma bisa dilalui satu orang Bang, jadi nggak boleh kayak dempetan gitu. Apa sih berduaan, jadi satu orang doang. Jadi posisinya Ades, Lulu di tengah, terus aku. Terus kadang juga dibalik, aku yang paling depan, Lulu di tengah, Ades di belakang. Tapi Lulu selalu di tengah. Iya, intinya Lulu selalu di tengah. Dan untuk beban, untuk tas ya, Lulu tuh cuma bawa ransel yang isinya air. Air doang, air 1 botol. Soalnya kita paham dia tuh pendaki pertama. Sementara aku sama Ades tuh emang nyontasnya yang tinggi gitu kan. Nanti ada dokumentasinya, fotonya gitu. Jam 3-an itu udah masuk di pos 2. Aku ngebagi pendakian itu ada 4 pos. Jadi di pos 1 udah, pos 2 nyampe. Si Lulu ini mulai merasa gerah, capek. Pas aku lihat, dia duduk tuh di batu. Terus aku bilang, kamu capek ya? Kalau capek istirahat aja ya, bilang. Diem. Terus tiba-tiba berdiri, ayo, aku udah gak sabar nih. Masih jauh gak sih? Lumayan. Udah jalan lagi tuh naik ke posko 3. Dia mulai kepanasan. Terus si Ades ngomong, Mang, sini dulu. Kenapa? Kataku, coba lihat si Lulu. Ini dia katanya lihat selendang. Lihat selendang? Selendang apa? Kataku. Nggak tahu lah. Terus aku nyamperin si Lulu ini yang lagi duduk kan. Kamu kenapa? Lihat apa? Enggak, aku lihat selendang. Kamu mulai ini kayaknya mulai capek. Mungkin kita lanjutnya besok aja ya Lu. Besok-besok aja kita kesini. Soalnya puncak gunung itu nggak kemana kok. Yang lebih penting tuh keselamatan kamu kan. Pas aku ngomong kayak gitu, dia langsung berdiri lagi Bang. Tapi pas dia berdiri tuh kayak muka-muka yang nggak ada lelah gitu loh. Nggak kelihatan capek. Jalan kita tetap lanjut perjalanan. Kata Ades, aman kan? Terus aku bilang, aman sih, lihat aja gitu. Nah, sampai di pos sebelum puncak sekitar jam 3:30. Di situ tuh ada pos yang dimana kalau misalkan kita teriak itu bergema gitu loh Bang. Nah, pas kita ngelewatin itu, dia ngomong, bentar aku mau teriak dulu. Dia neriakin temennya yang dulu tuh mereka berteman tapi bisa gitu loh. Dia teriak, halo, ini aku Lulu, ini kayaknya menjadi pendakian pertama dan terakhirku deh. Soalnya aku udah capek banget. Tapi aku tuh nggak
ada pikiran Aneh-aneh. aneh-aneh ya bang. Jadi kayak aku cuma ketawa-ketawa aja. Udah jalan, ini udah puncak nih. Di sini pos yang tempatnya si Lulu teriak tuh. Udah deket pokoknya. Nah jadi aku bilang ke Ades, Ades kamu duluan aja. Kamu duluan ngambil tempat, aku sama Lulu aja. Memang jalur ke puncak itu ada satu jalur yang sekitar panjangnya tuh 1 meter lebih ya bang. Itu tebing. Jadi kita ngelewatnya harus pegang tebing gini. Cuma Gila ngelibet. ya cuma kalau misalkan jatuh pun itu tuh nggak langsung jatuh ke bawah, masih ada di bawah gitu lah. Oke, masih ada kayak Masih ada, cuma pijakannya juga nggak terlalu sempit gitu loh bang. Masih kayak jalan, cuma emang harus kayak gini jalannya. Aku persilahkan tuh Ades duluan. Udah masalah Lulu mah biar aku gitu. Ya dia mungkin agak panik gitu kan, agak shock ngeliat jalurnya, cuma aman kok. Terus aku bilang lah pas Ades sudah berangkat, udah jalan menuju ke puncak, soalnya puncaknya emang udah deket bang, deket banget. Aku bilang, kamu duluan ya, kataku ke Lulu gitu. Kamu duluan ya Lu? Enggak kamu aja. Enggak, biar aku bisa tuntun kamu jalannya. Kamu dong yang di depan katanya. Ya udah, aku di depan. Aku udah mulai pegangan ya bang. Terus aku bilang, kamu ikutin aku ya. Apa yang aku pegang, apa yang aku injek, itu yang kamu injek. Udah aman. Nah pas jalan aku kan ngelihat ke sini ya bang. Sementara Lulu di belakang aku nih. Jadi aku udah jalan, pas udah nyampe, aku ngelihat ternyata Lulu tuh nggak ngikut. Dia cuma sampai di tengah. Sampai di tengah, dia posisinya tuh lagi nunduk, sambil megang nunduk kayak gini. Nunduk. Terus aku bilang, ayo, aku udah sampai loh. Dia masih aja nunduk tuh, nunduk. Terus aku mulai kayak, woi, kamu bercanda ya? Kulurin tangan. Ayo sini tasmu atau tanganmu sini. Ini loh, tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa langkah lagi. Terus dia ngeliat, tapi matanya tuh kayak melotot gitu loh. Melotot ke aku sambil ngomong kayak gini. Udah, kamu nggak usah ngehalangin saya, ngeganggu jalan. Aku loh udah mau pergi, aku loh udah mau sampai tujuanku. Dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, ya udah ini tinggal kamu injak ini loh Lu, aku bilang kayak gitu. Atau sini deh tanganmu. Terus dia bilang kayak gini, pergi, biar aku yang pergi sendiri. Nah terus karena aku bete juga ya bang, kayak apaan sih. Nah aku nyalain rokok, tak, tiba-tiba buk. Iya, jadi pas aku ngeliat dia tuh udah ngejatuhin, jadi dia langsung jatuh gitu. Aku sempat ngeliat soalnya kayak cuma gini doang, ekspresinya tuh cuma senyum terus kayak gini sambil ngeliat aku. Itu dia udah jatuh di bawah. Udah jatuh. Itu tuh aku kalau ngingat itu tuh kayak apa ya, masih kayak merinding gitu loh. Jadi tiba-tiba aja nggak ada apa-apa, nggak ada teriakan, tiba-tiba aja. Dan aku pun refleks kan ngelihat, jadi masih sempat ngeliat ekspresi dia sebelum dia benar-benar duk gitu, jatuh ke semak-semak dan sebagainya. Jadi pas dia jatuh, aku cuma bisa diam gitu loh bang, kayak aku nge-freeze. Ini mimpi nggak sih? Lama loh aku, sekitar 1 menitan lebih tuh aku tuh diam dulu sambil kayak nyadarin diri aku ya, ini mimpi nggak sih, ini mimpi nggak sih. Setelah aku sadar, wah enggak, ini bener-bener jatuh ini. Udah aku langsung naik tuh, aku panik, aku tasnya aku tinggal, naiklah aku nyusurin si Ades tuh. Ades sudah tiduran tuh sambil bersender kan di tas. Des, Lulu jatuh, gue bilang gitu. Lulu jatuh. Dia tuh kayak, apaan sih? Terus ku tempeleng, pak, Lulu jatuh. Hah? Terus dia kayak panik gitu, kayak orang yang pelongok-pelongok, teriak, lu, nggak ada sautan. Terus aku bilang, Lulu jatuh. Kamu di sini aja nungguin, kamu jangan
kemana aku bakal cari Lulu. Jadi aku turun lagi bang. Jadi udah bukan jalur tuh, aku udah nggak nurunin jalur lagi, udah nggak lewat jalur. Pokoknya aku lewatin aja kayak, wah tadi jatuhnya di sana, berarti aku harus turun ke bawah. Sebentar itu kan ada landasan yang tadi lu bilang ada di bawahnya, nggak langsung jatuh. Iya, ke cuma gimana? itu tuh kayak di sebelah kiri. Oh, Jadi dia masih di tengah bang. Jadi langsung lompat gitu. astaga. Tapi aku nggak tahu ya bang, dia lompat atau apa gitu. Intinya pas aku ngebalik badan, dia tuh udah posisi jatuh kayak gini, sambil masih di udara gitu. Dan setelah dicek sama tim SAR tuh ketinggian kejatuhannya tuh 14 meter. 14 meter. 14 meter. Oke, lanjut dulu. Lu akhirnya nyari lah. Aku nyari. Pas aku nyari, aku kan juga kayak panik ya bang. Kayak turun-turun aja. Pas turun, kakiku tiba-tiba kesaleo. Jadi kayak aku juga terjun ke bawah. Nah beruntungnya aku pada saat itu posisiku tuh menghadap ke depan. Jadi aku udah target tuh di depan ada pohon. Di depan ada pohon. Jadi nanti aku bakal megang di sana gitu. Jadi pas megang, setengah badanku udah masuk jurang juga. Jadi kalau misalkan gak ada tanaman itu, kayaknya aku bakal terjun juga ke bawah gitu. Jadi kayak setelah naik, aku mulai kayak nggak mikir, wah tadi hampir jatuh, aku nggak mikir ke situ. Aku mikirnya anak ini mana, Lulu ini mana. Soalnya aku mikir tuh nanti kalau ketemu paling luka dikit gitu. Aku mikirnya kayak gitu ya bang. Paling kayak keselio atau apa, paling masih bisa lah lanjut gitu ya kan. Aku jalan-jalan sambil neriakin namanya si Lulu tuh, Lu kamu di mana gitu. Tiba-tiba ada suara kayak suara ngorok-ngorok gitu bang. Terus aku tuh mikirnya itu apa gitu, tapi tetap aja aku ikutin tuh sumber suara. Nah setelah aku ikutin, ternyata di semak-semak itu udah ada dia dengan kondisi yang sangat mengenaskan sih. Apa yang lo lihat? Badannya kayak kelipat-lipat gitu. Jadi kayak kaki patah, tangan patah, ini pecah, sobek, ini agak yang posisinya tuh aku takut banget sama darah. Takut banget sama darah bang. Di situ tuh nggak ada yang namanya lagi kayak takut darah. Pokoknya ini teman kamu gimana pun caranya harus selamat gitu. Jadi kayak aku lihatnya darah semua bang. Aku udah ngambil palanya kan, Ayo kamu bisa. Aku nanti turun cari bantuan. Kamu harus bisa bertahan ya. Kita dikit lagi sampai puncak. Aku masih sempat ngomong kayak gitu. Dia udah nggak ngomong, cuma dia tuh masih hidup bang. Dia masih sakit katanya. Padahal posisinya tuh ini tuh udah kebelah. Ini udah kebelah. Ini pokoknya udah deh. Nah terus datanglah si Ades tuh dari atas tuh. Terus aku bilang, ini Lulu udah ketemu. Ayo cepet turun. Tapi aku takut, nggak ada jalur. Udah, pokoknya kamu ngelewatin aja apa yang biasa kamu lewatin. Sambil ngebentak-bentak kan bang, soalnya udah kayak panik, stres. Nah pas dia turun, dia kegelincir juga tuh. Jadi pas jatuh ke bawah, tarik-tarikan. Jadi kepala Lulu di sini, Adesnya tuh di sini sambil tarik-tarikan. Kalau aku nggak narik si Ades ini, dia jatuh jurang juga. Soalnya di belakang kita tuh udah jurang lagi. Nah setelah tarik-tarikan tuh Ades naik, dia cuma bisa bengong kayak ini benar nggak sih mang? Terus aku bilang iya, ini benar. Soalnya ngelihat kondisi sahabatnya udah benar-benar kayak memprihatinkan bang. Nah habis itu aku bilang lah ke Ades, kamu jagain Lulu, kamu di sini, aku turun cari bantuan. Si Lulu ini masih sempat ngomong, aku sakit cepet, katanya. Cepet. Kasihan adekku nunggu. Dia kan punya adek. Iya aku ini turun, aku bakal cari bantuan. Kita bakal bisa kok. Kita nanti ada bantuan, aku bilang gitu. Setelah nge-briefing Ades biar tetap nemenin dia, aku turun lah bang. Turun aku pun udah kayak hampir 2 atau 3 kali aku hampir
terjun sendiri, soalnya kayak bener-bener udah nggak kepikiran bang. Lo nerjang apapun? Iya, nerjang apapun. Sampai tuh di sini tuh masih banyak bekas-bekasnya. Nah, sampai itu kan posisinya gunung, terus ladang perkebunan warga, terus desa terakhir. Jadi pas aku sampai ladang, ada bapak-bapak tuh naik motor habis dari ladang lah. Itu sekitar jam-jam udah mau gelap lah bang, udah maghrib. Nah, aku bilang lah, Pak, aku minta tolong Pak, temanku jatuh di atas. Oh ya udah Mas, ditunggu ya. Karena aku nggak mikir apa-apa ya Mas. Harusnya tuh aku boncengan sama si bapak ini buat turun ke rumah warga. Ternyata enggak, aku masih kayak udah milih jalan kaki aja sambil panik sendiri. Jadi di perjalanan aku menuju ke desa, ke bawah, itu tuh udah ada suara informasi dari toa masjid. Katanya, ayo ada yang jatuh di Gunung Bambak Puang. Semua warga diharapkan untuk membantu. Itu kedengeran. Jadi pas kedengeran nih, aku tuh semakin merinding gitu, gemeter. Soalnya kedengeran warga tuh langsung gas motor, suara motor itu kedengeran dari atas. Gas motor sambil suara histeris gitu loh. Karena ini kejadian pertama kali gitu loh. Ada yang jatuh. Nah, pas aku udah mau sampai desa, itu kan jalannya agak menurun ya, Bang. Jadi pas menurun di sini ini hutan, aku muncul dari sini nih. Jadi di bawah ini udah ada warga. Jadi pas aku muncul, warga udah ngeliat aku, mereka tuh langsung histeris gitu. Histeris, nangis. Wah, kasihan, itu anaknya nih udah datang gitu. Temennya udah datang. Udah aku langsung pingsan. Di situ lu pingsan? Iya, aku langsung pingsan. Itu udah banyak warga di situ? Iya, banyak warga. Sigap ya mereka ya? Iya. Nah, pas aku bangun di masjid. Aku lihat jam tuh udah 5:30. 5:30. Jam masjid 5:30. Aku masih kayak positive thinking, wah nanti masih bisa selamat kok, aku bilang kayak gitu kan. Soalnya warga juga nenangin gitu, kayak tenang, ini mah sering mah orang ini jatuh cuma paling lecet doang, paling ini doang gitu. Oh, nenangin lo ya? Iya, nenangin. Enggak Bu, pokoknya aku mau ngeliat temenku. Pas aku keluar dari masjid, aku udah ngeliat warga tuh udah kayak ular gitu Bang, berjejer di punggung gunung buat nyelamatin si Lulu. Jadi kayak warga tuh berbondong-bondong bawa bambu sama sarung buat nandu. Itu aku lihat, itu ada dokumentasinya juga. Warga berbondong-bondong. Nah, pas setelah itu si Ades datang, digendong sama orang. Dia langsung meluk. Si Lulu kok masih selamat katanya sambil nangis Bang. Si Lulu masih semangat, dia tadi sempat ngobrol kok sama aku, katanya mau balik ke rumah buat melukin adiknya gitu. Terus aku bilang, ya udah emang berarti kita nggak bakal dimarahin ya sama orang tuanya. Aku sampai ngomong kayak gitu. Enggak kok, tadi dia masih ngobrol. Tiba-tiba warga yang udah nandu si Lulu ini udah datang. Terus ada yang nanya Bang, salah satu warga nanya ke orang yang habis nolongin Lulu, gimana dia pakai bahasa sana ya? Terus kata bapaknya udah nggak selamat. Jadi pas denger itu tuh aku sama Ades langsung nangis, dipeluk sama warga juga. Terus datang ambulan, datang polisi. Pokoknya pas jenazahnya Lulu tuh diangkat, itu berbarengan dengan suara ambulan yang datang, suara warga yang habis bawa jenazahnya si Lulu tuh, itu berbarengan Bang. Jadi kayak histerisnya warga juga pada saat itu bikin aku tuh sekarang sampai masih terngiang-ngiang gitu. Jadi Lulu benar-benar udah dinyatakan meninggal. Iya, udah di situ. Meninggal di situ. Langit udah gelap ya Bang. Itu jenazah udah mau dibawa tuh ke puskesmas. Aku sama Ades bareng beberapa warga juga, ibu-ibu ya, ikut nemenin. Soalnya kita tuh nggak punya siapa-siapa gitu, kecuali warga di sana. Jadi ada 3 warga yang ikut.
Nah pas sampai di rumah sakit terdekat, terus jenazah Lulu dimasukin, itu tuh ditolak. Karena kata dokternya tuh nggak bisa, aku cuma sendiri gitu. Sementara ini lukanya tuh parah. Parah, jadi dia nggak bisa, mungkin bisa dibawa ke rumah sakit kota aja. Jadi kita berangkat lagi tuh ke rumah sakit kota. Almarhumah udah di rumah sakit kota, aku sama Ades dijemput polisi buat ke kantor polisi diminta keterangan. Itu setelah Isya dimintai keterangan, tiba-tiba bapaknya Lulu nelpon, halo, kamu gimana gitu. Aku bilang aku minta maaf om. Oh nggak usah nak, nggak usah minta maaf katanya. Emang ini udah takdirnya temanmu. Soalnya om juga udah ngerasa ada yang aneh. Ya mau gimana lagi om, aku juga nggak tahu mau ngapain gitu. Aku cuma bisa minta maaf. Udah om yang minta maaf karena nggak bisa ngejemput kamu. Soalnya jenazah temanmu aja belum nyampe gitu. Berarti udah diinfoin duluan ya? Bapaknya Lulu ya? Iya. Aku dari habis Isya sampai jam 1, ya jam 1 malam diinterogasi di kantor polisi. Habis Isya sampai jam 1 malam? Iya, dalam kondisi yang kayak aku sama Ade sudah kayak orang stres. Pasti loh. Darah di mana-mana, itu tuh belum makan. Nggak dikasih makan di situ? Sempat ditawarin sama warga, cuma tuh kayak udah nggak bisa masuk, soalnya darah di mana-mana. Datang beberapa tim SAR juga dari pihak televisi juga ada ya. Oh sempat ada? Iya, stasiun TV salah satu yang terbesar juga ada yang ngeliput. Ada yang ngeliput pada saat itu. Ditanyain kronologinya dan sebagainya. Cuma ya mereka tuh cuma kayak, oh kamu pasti salah jalur gitu, kamu pasti ini, kamu pasti itu gitu. Maksudnya apa gimana? Jadi kayak pas diinterogasi itu, aku tuh sama Ades disudutkan gitu loh. Kayak kamu salah jalur ini, kamu lewat jalur mana? Aku lewat jalur ini bang. Wah enggak, pasti kamu lewat ini kan, lewat jalur yang ini kan. Sama siapa di itu? Sama beberapa wartawan. Wartawan ya? Iya. Terus kayak yang keluar di koran kan kayak pendaki akibat salah jalur gitu. Padahal posisinya aku yang ngeliat. Aku aja nggak bisa ngejelasin gitu loh, tiba-tiba aja jatuh gitu. Emang wartawannya itu pernah mendaki gunung apa? Dia kok bisa bilang salah jalur gitu? Ada tim SAR kayaknya deh. Hah? Tim SAR kayaknya, antara wartawan dan tim SAR. Tim SAR itu. Iya. Setelah diinterogasi, ini dinyatakan murni kecelakaan. Murni kecelakaan? Iya, murni kecelakaan. Kata polisi, udah kelar, bisa pulang sekarang. Nah, tapi posisinya udah tengah malam bang, jam 1 gitu kan. Jam 1, jadi aku pas mau keluar sama Ades, aku bilang ke Ades, gimana ini kita baliknya? Masa balik tengah malam? Udah tenang aja, kita nggak usah mikirin itu, kata Ades. Pas kita keluar dari kantor polisi, ternyata warga tuh ada yang mau ngambil kita. Warga dari sana, dari warga setempat situ lah. Jadi kayak mereka tuh, ayo ke rumah aku aja gitu kan. Udah, aku tuh udah pasrah, Ades juga udah kayak mau pingsan gitu loh. Jadi kayak aku cuma ini ambil bawa aku aja gitu, aku udah nggak kuat. Jadi kita dibawa ke salah satu rumah warga. Nah kita cuma ganti baju doang, jadi kita tuh tidurnya udah masih bau darah gitu loh bang. Jadi posisinya tuh jam-jam 2-an, sempet ada cekcok juga sih di luar sebelumnya. Ada beberapa wartawan yang masih mau nginterogasi kita gitu loh. Anjir, serius? Dari stasiun TV. Tapi dilarang sama warga, malah dibentak sama warga. Kamu ini nggak punya hati nih, anak orang gitu, udah capek, udah apa gitu. Akhirnya dijagain sama warga malam itu. Depan rumah orang itu dijaga warga. Solid banget ya warga. Nah, pas jam 2-an, Ades kan tidur di dalam kamar ya bang. Di dalam kamar. Terus aku di depan pintu kamarnya Ades.
Nah aku tidurnya tuh menghadap ke kiri. Nah ini jam 2-an nih. Aku nggak bisa tidur. Aku kayak tidur ayam lah bahasanya ya. Karena pas aku menghadap ke kiri, udah masih mikir ini mimpi nggak sih, ini mimpi nggak sih. Nah sementara kan posisi tasnya almarhumah kan masih di belakang aku bang. Oh, masih. Kita bawa. Oke. Jadi kayak bau minyak telonnya dia itu masih kecium semua, bau darah dan sebagainya gitu. Nah tiba-tiba ada yang manggil, Cimang, Cimang. Nah terus aku tuh mikir kayak, wah aku mimpi nggak sih atau ini nyata ya? Tapi dipanggil lagi tuh 3 kali, Cimang, Cimang, Cimang gitu kan. Wah ini nggak mimpi, ini aku sadar. Pas aku balik badan ada si almarhumah Di mana? di samping tasnya dia, lagi duduk kayak gini. Cuma mukanya tuh nggak serem, mukanya lulu, tapi cuma ada darah doang di sini. Seingatku, iya, di sini. Jadi dia sambil ngeliatin aku kan balik ya bang, otomatis saling hadap-hadapan. Terus dia bilang kayak gini, udah, gak usah bersalah, ini salah aku kok. Nah, kamu gak usah mikirin, ini salah aku. Dia ngulang itu 3 kali. Terus aku cuma ngangguk, terus balik badan. Pas aku balik badan, tiba-tiba Ades di kamar teriak. Aku panik, yang punya rumah panik. Kita masuk ke kamar Ades ngomong kayak gini, tadi Lulu datang katanya, sambil nangis gitu loh. Nah dari situ aku mikir kalau malam itu tuh emang Lulu datang. Soalnya pas aku habis ngobrol sama Lulunya, balik badan bersama dengan Ades yang teriak. Gitu. Terpanik, ditenangin gitu. Soalnya Ades ngomongnya kayak, Lulu datang, beneran Lulu datang, baru aja dia datang. Udah tenangin sama yang punya rumah. Terus aku juga cuma bisa bengong gitu, soalnya kayak wah ini benar-benar ada ya ternyata gitu. Ada ternyata. Udah ditenangin, aku pun balik tidur. Terus Adesnya nggak tahu, dia masih kayak ditenangin sama si ibu-ibu gitu. Udah, terus aku nggak ingat lagi, intinya aku tidur pada saat itu. Besoknya kita udah pada bangun, terus ngobrol sama Ades. Aku ngomongin kayak tadi malam kamu lihat apa. Nggak lihat apa-apa, cuma aku ngeliat Lulu terus berdiri depanku sambil senyum aja gitu. Makanya aku kaget, terus aku teriak. Dia ngomong kayak gitu. Ya udah, aku cerita juga kalau misalkan sama Lulu ngomong kayak gini, kalau misalkan dia yang salah, kita nggak usah pikirin katanya. Nah habis ngobrol, kita pamit ke warga, kita dijemput, jadi kita pulang ke kota bang. Pas nyampe di kota, itu terakhir aku ketemu sama Ades. Soalnya dia langsung balik dijemput sama keluarganya. Terus aku juga balik dijemput sama keluargaku. Nah itu terakhir kali aku ketemu untuk beberapa waktu yang lama. Oke. Soalnya setelah kejadian itu benar-benar kita tuh kayak orang stres gitu loh, orang trauma. Banyak diam, Ades banyak diam, aku banyak diam. Nah malam pertama setelah aku sampai di kota, di rumahku, lebih tepatnya di rumahku, malam pertama itu Lulu datang lewat mimpi. Dia selalu datang di jam 12. Dia selalu ngomong kayak gini, udah gak usah dipikirin, ini salahku kok, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah mikir. Itu pasti diulang 3 kali bang. Kalau dia habis datang kayak gitu, aku pasti bangun terus keringetan, panik, ketakutan. Nah itu diulang terus tuh sampai di malam kedua sama. Terus pas masuk ke malam ketiga, itu tuh beberapa hari aku kan nggak masuk sekolah ya bang, sama Ades juga. Soalnya kayak ya masih ke bawah lah gitu kan. Nah malam ketiga jam 12 itu pasti datang Lulu lagi tuh. Pasti ngomongnya sama bang,
nggak usah khawatir, aku yang salah, nggak usah terlalu dipikirin, pasti itu diulang 3 kali. Nah tapi setelah itu tuh tiba-tiba ada makhluk gede yang kayak di atas aku gitu loh, kayak mau nyekek gitu. Aku cuma diem nggak bisa ngapa-ngapain. Yang aku inget tuh cuma mamaku datang terus nenangin gitu, nenangin. Aku tuh ngeliat makhluk gede banget terus ngeliatin aku, matanya tuh kayak melotot merah gitu loh. Seingat aku, tapi bentuknya gede, cuma aku nggak bisa mendeskripsiin bentuknya kayak bentuk manusia, enggak, pokoknya aku ngeliatnya gede aja bang, gede hitam. Nah terus abis itu mamaku datang udah ngeliat aku, katanya posisi matanya udah melihat ke atas, terus badanku panas banget katanya. Terus dipanggil orang pinter, kata orang pinternya ini anak ada yang ketempelan tapi dari atas maksudnya dari atas gunung. Katanya ini ada yang ngikutin, ada yang nempel gitu dari atas gunung katanya. Udah tuh besoknya, wah kayaknya teman-temanmu harus dipanggil nih ke sini buat nemenin kamu gitu. Nah malam itu tuh mamaku manggil teman-temanku. Ini malam keempat ya bang. Nah posisinya teman-teman tuh nemenin lah bahasanya. Dari jam 8 mereka datang, habis sisa lah. Nah pas duduk-duduk gitu, tengah malam digangguin. Digangguinnya tuh kayak mereka ngeliat tasnya dulu tuh gerak, barang-barangnya pada gerak, kayak pada keluar. Itu dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Terus aku bilang nggak ada gitu. Ayo coba ini lagi, masukin lagi gitu. Jadi aku masukin lagi barangnya di tas. Nah lama-lama keluar sendiri. Tiba-tiba langsung terbang gitu loh. Serius demi. Itu disaksiin berapa orang? 2 orang temanku. Dan kayaknya dia masih nginget sih kejadian ini. Pas ngeliat itu aku kaget, temen aku kaget. Jadi kita sempet diem-dieman. Terus aku cuma kayak ini apa lagi ini gitu loh. Nah terus temen aku cuma bisa panik, diem, teriak, terus balik. Dari situ mereka nggak mau lagi. Dari situ teman-teman udah nggak ada yang mau main di rumah lagi. Lanjut malam kelima sama aja bang, pasti ada selalu datang di mimpi. Di jam 12 selalu datang. Terus nenek juga atau orang-orang di rumah sering ngeliat penampakan setelah kejadian ini, kayak perempuan yang ngelipat baju dan sebagainya, atau suara hentak-hentak kaki, sering banget. Nah malam ke-6 sama, pasti lulunya selalu datang. Sampai di malam ke-7. Nah di malam ke-7 ini Lulu datang lewat mimpi, tapi cara ngomongnya udah beda bang. Cara ngomongnya udah beda, udah agak tegas. Dia ngomong kayak gini, udah kamu gak usah merasa bersalah, ini salahku, kamu balikin aja tasku. Itu diulang 3 atau lebih deh, diulang-ulang. Nah terus aku bangun, aku kaget, aku mikir kayak kok ini agak beda gitu. Terus besoknya aku langsung ngomong ke mama. Terus kata mama, ya udah balikin aja tasnya sekarang. Siangnya aku diantarin sama omku buat ke rumah almarhumah. Biasanya kan kalau di aku ada malam ke-7 ya. Jadi sepanjang masuk gang rumah almarhumah tuh suara orang lagi motong-motong ayam dan sebagainya, persiapan lah buat tahlilan nanti itu kedengeran kan bang. Nah pas ngelihat aku, mereka tuh tiba-tiba pada hening. Aku kaget lah, kayak wah pasti nanti aku diapa-apain nih kan. Kayak orang-orang tuh natapnya pasti penuh amarah lah. Ya udah wajar aja. Terus aku naik ke atas rumah Lulu, disambut sama mamanya. Terus aku meluk mamanya gitu. Terus dia meluk. Aku kan niatnya pengen minta maaf aja ya, sungkem gitu. Tapi dilarang sama dia. Ngomong kayak nggak usah nangis gitu. Ini emang takdirnya anak saya. Soalnya beberapa keanehan emang muncul setelah Lulu minta izin ngedaki itu tuh
banyak tanda-tandanya. Ternyata anaknya mau pergi. Dia yang mau serba baru, itu tiba-tiba datengin semua keluarganya buat pertemuan gitu loh, kayak Itu- silaturahmi, didatengin beberapa hari sebelum Iya, dia. itu cerita dari mamanya tuh. Iya, itu cerita dari mamanya. Aku ceritain semua kronologinya seperti apa, terus mama bapaknya juga kayak ya udah gitu, emang takdir, menerima dengan ikhlas. Akhirnya tasnya pun ku kembalikan. Nah, pas udah ke rumahnya si almarhumah, udah minta maaf-maafan, udah aku langsung balik. Mm-mm. Langsung balik, terus aku merasa lega aja sih bang setelah itu. Soalnya kayak, wah udah nggak ada tuntutan lagi, nggak ada apa-apa. Nah barulah besoknya aku udah masuk sekolah tuh. Pas aku masuk sekolah agak gimana gitu bang, kayak orang-orang tuh ngelihatnya beda aja. Sampai aku diteror juga. Itu kan zaman-zaman BBM ya, BBM, jadi SMS, aku tuh di teror dan sebagainya. Sama temen sendiri tuh. Aku nggak tahu siapa, intinya kayak pasti intinya banyak banget pembu gitu loh. Terus di kelas aku jadi pendiam, Ades juga. Soalnya aku sekelas kan bang, jadi bangkunya Lulu tuh kosong. Selama di kelas tuh aku sering dapat perundungan setelah kejadian itu. Dibully. Dikatain. Terus karena aku diam aja dikatain, mungkin mereka kayak kesel gitu soalnya aku nggak ngerespon ya, jadi kayak mainnya budak fisik. Iya, aku pernah dipukul pakai buku setebal ini dari belakang. Sama cowok apa sama cewek? Cowok. Cowok. Terus tas dibuang di sumur, dimasukin tas diisi batu gitu-gitu. Tiba-tiba jalan di Sorry, waktu itu lu kelas berapa? mau naik kelas 3 SMA. Masih setahun lagi itu ya. Iya. Masih panjang itu ya. Iya. Nah tapi aku akhirnya ngelapor sama mama, terus mama ngelapor ke kepala sekolah. Akhirnya aku dipindahin ke kelas yang baru. Ades gimana tuh? Ades tetap di kelas yang lama. Ngalamin juga gak? Enggak, kalau Ades enggak. Mungkin karena wanita? Iya, karena dia wanita. Nah, setelah pisah kelas ya bang, itu kan sempet ketemu sama Ades, cuma aku lupa kapan gitu. Cuma semenjak aku pisah kelas, aku sempat ngobrol sama dia. Katanya tuh setelah sekian lama kita diam-diaman ya, akhirnya ketemu ngobrol. Yang awalnya kita nggak mau ceritain hal yang udah menjadi trauma kita, akhirnya kita berani buka-bukaan. Kata Ades kemarin Lulu datang gitu, mimpi terakhir tuh dia lagi di padang rumput gitu loh. Padang rumput senyum, terus sama mimpiku juga sama. Sempat ngeliat juga. Jadi mimpi terakhir setelah aku balikin tas itu, dia tuh datang malamnya bang. Terus pamit doang, dada-dada. Cuma yang aku lihat tuh cuma hijau gitu, tapi ada Lulunya. Dan itu mimpiku sama mimpinya Ades. Nah itu baru aku ngobrol sama Ades, aku pindah kelas sudah. Setelah itu aku nggak pernah lagi ngobrol sama Ades. Sampai aku tamat sampai sekarang. Serius? Serius. Ades kalau nonton mungkin Bang Cimang ini kangen nih. Nanti kamu diundang di sini juga. Tapi Ades tahu Cimang di mana dia? Di Sulawesi kah atau dia pindah juga? Setahu aja. Setahu Ades. Setahu Cimang. Aku nggak tahu. Benar-benar nggak tahu ya? Iya. Soalnya WhatsApp BBM gitu. Soalnya kayak menimbulkan trauma aja bang. Iya paham sih, paham. Nah jadi setelah itu aku kan lulus sekolah ya, udah lulus SMA. Akhirnya aku keterima kuliah beasiswa di Makassar, di salah satu kampus di Makassar. Jadi pas hari pertama masuk kelas, tiba-tiba ada yang datengin.
kamu kenal aku nggak? Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, sorry bang, aku nggak kenal. Wah, coba kamu ingat-ingat aku lagi. Pasti kamu ingat. Terus aku bilang, enggak bang, sorry banget aku nggak kenal. Kalau bisa kasih tahu dong siapa gitu kan. Akhirnya dia bilang kayak gini, aku si ini yang pernah ngegendong jenazah almarhumah. Di episode berikutnya. Aku udah tinggal di anak ini udah lama, dan kami ini dari atas. Dari mana kata ustaznya? Dari gunung. Kenapa ngikutin anak ini gitu? Enggak aja, mau ngikutin aja, soalnya kasihan. Ada berapa kamu bawa orang ke sini gitu? Ada 114 jin. Dan itu dari gunung. Dan itu dari Dia gunung. bilang dari gunung ya. Iya.